وانفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsalitsu. Hadis yang ketiga. An Raqbil Misri radhiyallahu anhu qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman tawaddu'a fi ghairi man qasatin wal dhallin fi nafsihi min ghairi mas'alatin wa anbaqa malan jama'ahu fi ghairi ma'siyatin wa rahima ahlal dhulli wal maskanah wa khalatu ahlal fiqhi wal hikmah. Beruntunglah orang-orang yang bersikap rendah hati bukan karena kekurangan dan bersikap merendahkan dirinya dengan tanpa meminta dan menafkahkan harta yang dikumpulkannya bukan di jalan kemaksiatan dan mengasihi orang-orang yang rendahan serta miskin dan berinteraksi aktif dengan para pemilik ilmu dan pemilik kebijaksanaan. Ini hadis yang ketiga. Bahagialah orang yang tawadu. DP andap asor. Tawadu ini termasuk 3 perkara yang membuat seseorang derajatnya tinggi. 1, tawadu. Yang kedua, bakti sama orang tua. Yang ketiga, bakti sama guru. Ini membuat derajat tinggi. 1, tawadu. Siapa orang tawadu, Allah tinggikan derajatnya. Iblis pinter enggak iblis? Tawadu apa takabur? Takabur, derajatnya tinggi rendah. Iblis rendah. Nabi kita tawadu luar biasa. Yang kedua, penyebab derajat tinggi teh bakti sama orang tua. Derajat tinggi, rezeki melimpah. Yang paling bakti sama orang tua paling melimpah rezekinya, paling tinggi derajatnya. Nih, Pak Rangga punya berapa saudara? Pak Rangga nomor berapa? Nomor 2. Dari 5 bersaudara, yang paling sugih nomor berapa? Jangan bilang nomor 2. Nomor berapa? Yang paling sugih? Nomor 2. Sombong. Alhamdulillah, berarti beliau paling loman sama ibu bapaknya. Alhamdulillah. Pak Nur Wahid, saudara berapa? 9 bersaudara. Ini nomor berapa? Nomor pertama. Ya, nomor 1. Nur Wahid, bener ya. Dari 9 bersaudara yang paling sugih nomor berapa? Nomor 1. Pada sombong yo, sombong ini. Gak ada yang tawadu di sini ya. Pak Didi nih. Berapa bersaudara? Nomor berapa? Dari 6 bersaudara, siapa yang paling sugih? Mobilnya yang paling bagus nomor berapa? Nomor 2. Sombong juga ya. Nah itu ya, yang paling bakti sama orang tua, paling sugih, paling berkah ya. Yang ketiga, penyebab tinggi derajat bakti sama guru. 1 tawadu, 2 bakti sama orang tua, 3 bakti sama guru. Yang paling bakti sama guru paling manfaat ilmunya, paling berkah ilmunya.
Walaupun ngajinya itu juga, tapi didengarkan sama orang. Padahal bininya sendiri gak mau dengerin. Berkah. Ngajinya Sapinah, Jurumiyah, tapi laku laris guru. Kalau guru masih hidup, sowani 40 hari sekali. Ini setahun sekali juga kagak. Kalau guru masih hidup, apa katanya? Sowani 40 hari jangan lewat. Kalau gurunya udah wafat, jangan lewat 3 bulan ke makomnya, ke kuburannya. Berkah itu. Berkah. Ilmunya walaupun sedikit berkah. Jadi manfaat. Minimal untuk pribadi bisa mengamalkan. Alhamdulillah. Beruntunglah orang-orang yang bersikap rendah hati tawadu bukan karena kekurangan, dan bersikap merendahkan diri dengan tanpa meminta. Merendahkan diri, gak mau di depan. Kita punya guru, kalau naik mobil pengennya di belakang baik, gak mau di depan. Ngaji jamiahan, kiai-kiai di depan, beliau diemper sama santri, padahal santrinya ribuan. Tapi kalau ngaji para kiai gak mau di depan, pengennya di emper. Subhanallah, tawadunya gak ketulungan. Saya bisa ngikuti beliau cuman pakai sendal lili doang, itu pun dibeliin sama Pak Didi. Alhamdulillah, dalili ikut beliau. Beliau bukan gak punya duit, anaknya pengen beli mobil. Pengen apa? Kata sang guru, silahkan beli mobil, yang penting tetangga kebeli mobil dulu. Secara syariat gak mungkin kebeli mobil tetangganya. Bisa menjaga apa? Maksudnya supaya nggak ada sirik kesenjangan. Luar biasa. Kita punya duit banyak, gusuran 2 miliar, beli mobil nggak kira-kira? Langsung nongkrong kan? Tetangga bodoh amat. Oh, yang penting kebeli mobil, boleh nggak? Nggak punya empati itu namanya. Kalaupun boleh, diundang tetangga. Mobilnya 1 miliar harganya. Undang tetangga, depan belakang kiri kanan. Tetangga malam Jumat yasinan berikut syukuran mobil. Monggo 25 orang. Beres yasinan, kembang 7 rupa disembor-sembor. Lalu prasmanan, pulang dikasih besek. Di dalam besek sejuta. Kira-kira tetangganya marah enggak? Marah enggak? Pak Haji bulan depan beli mobil lagi. Begitu. Kan 2 miliar, 1 miliar. Zakatnya berapa? 25 juta. Udah, bagi-bagiin 25 orang. Bagus itu, silakan. Mobilnya apa? Udah dijakatin belum? Pajak. Bukan pajak, Pak. Jakate ya, jakate semuanya supaya aman mobilnya, nggak kebakaran, nggak ketabrakan dan lain sebagainya. Wa anfaqa malan jama'ahu bi ghairi ma'siyatin. Bahagia orang yang berinfak harta, yang ngumpul-ngumpul harta sudah banyak diinfakkan, tapi bukan jalan maksiat. Bahagia tuh orang. 17 Agustus biasanya RT RW ketok pintu, door to door. Di sini begitu enggak? Ada lomba balap karung, panjat janda. Panjat apa? Panjat pinang. Masukin paku ke botol. Apalagi?
makan kerupuk, udah pernah ya, sampai cemong-cemong ya. Kemudian ngambil duit koin di buah berenuk, ada kan? Saling pukul pakai bantal di atas bantaran sungai, ada. Orjen tunggal, ketok pintu, ada apa Pak RT? Kita tasyakuran 17 Agustus per rumah 20.000. Coba lihat schedule acaranya. Oh, panjat pinang, balap karung, di karungnya ada ular kobra, ini bahaya ini Pak RT. Kalau yang dilombakannya halal, kita ikut andil, boleh tidak? Tapi kalau syukurannya ada maksiat, model mana? Main bola, tapi laki-laki pakai daster semua. Ada enggak? Ada enggak? Pakai kukutang. Yang main bola laki-laki tapi pakai kukutang, pakai daster. Ada? Dosa enggak kira-kira? Katanya hiburan. Dosa tetap hiburan gitu. Ya. Ada banci lewat nyanyi, lenggak-lengging perempuan. Kasih duit apa kasih batu? Hah? Kasih duit kasih batu? Secara perintah syariat dikasih batu, ditimpuk. Secara syariat. Tuh. Tahu saya tata krama tuh, karena ada. Dulu Ustadz Jepri Al Bukhari lagi makan di rumah makan, ada banci masuk, ada uji, begitu nyebutnya kan. Uji, kamu laki-laki, udah makan dulu, nih duit cukir, berubah ya, alhamdulillah berubah, laki-laki lagi, alhamdulillah. Kalau bisa diceramahi. Umpama ada banci dateng nyanyi, kasih duit gede, nih jangan jadi banci lagi, kasih 1 juta, kasih. Kita ngomonginnya kan enak kalau 1 juta mah, cuma kasih diomelin doang mah nggak nurut, betul? Emang lu yang ngasih gua rezeki, begitu nanti. Kasih duit dulu, baru dikasih ceramah. Karena orang yang tidak punya itu bukan dikasih ilmu. Orang yang miskin jangan dikasih ilmu. Kasih apa? Duit biar gede, makanan biar gede. Udah makan kenyang, duit banyak, kasih ilmu, nurut insya Allah. Kalau orang miskin, orang lapar dikasih ilmu, kabur, kagak mau ngeriung lagi. Beruntung orang yang mengumpulkan harta disedekahkan, bukan di jalan maksiat. Wa rahima ahlad duli wal maskanah, dan dia sayang sama ahli rendah dan ahli miskin. Dan ini termasuk akhlak daripada Nabi kita Muhammad. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu maradahum. Nabi kita itu senang sama orang miskin. Kalau orang miskin sakit, ditengok. Orang miskin meninggal, diiringi jenazahnya sampai ke pekuburan. Ada nenek-nenek kerjaannya nyapu masjid. Makanya di sini bagusnya merebut nenek-nenek. Di sini merebut bagusnya nenek-nenek. Tapi di sini siapa? Pak Irfan. Irfan dia sama siapa? Berapa semuanya? Ada 6, ada 5. Hah? Oh 2, bagusnya 6. Gajinya UMR kalau bisa. Insya Allah betah, abadan abidin, wadah rodahirin. Jarang ya UMR. 1, berapa di sini? Gajinya 1,9. Hah? 1 orang 1,7, 6. Oh iya, kalau bisa UMR. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya nggak bisa berarti. Seperti itu. Nah, ada nenek-nenek pekerjaannya apa tadi? Nyapu masjid. Pokoknya ada dia masjid bersih, ada dia masjid bersih. Satu waktu Rasulullah datang ke situ, masjid kotor.
Ini kemana nenek-nenek yang suka nyapu masjid? Anu ya Rasul, ninggal. Loh, kenapa aku nggak dikasih tahu? Warga di situ ketika si nenek meninggal nganggap si nenek nggak usah kasih tahu Rasul mah. Wong cilik iki Rasul sibuk. Rasul datang, si nenek meninggal nggak dikasih tahu. Lalu Rasul nanya di mana kuburnya? Di sana ya Rasul. Rasul pergi ke kuburannya dan mendoakan. Tetap Rasul datang ke kuburannya dan mendoakan. Yuhibbul fuqara wal masakin. Cinta fakir miskin. Kalau mereka sakit ditengok, kalau mereka meninggal diantar jenazahnya ke pekuburan. Ini akhlak daripada Rasulullah Muhammad. Maka pergaulan itu ada 8. Berapa? 8 pergaulan. Siapa yang sering bergaul dengan orang miskin akan tambah syukur kepada Allah. 1. Siapa yang bergaul dengan orang kaya tambah cinta dunia. Kita temennya orang kaya doang, cinta dunia. Udah kebeli mobil lagi, gua belum nih, tuh kan. Coba kalau sama yang miskin, gak punya apa-apa, alhamdulillah punya sepeda juga, bisa goes, alhamdulillah. Bergaul dengan perempuan tambah gede syahwat. Bergaul dengan anak-anak kayak bocah 60 tahun main layangan. Bergaul dengan pejabat sombong. Loh, merasa punya backing. Loh. Bergaul dengan ahli maksiat, berani maksiat. Bergaul dengan ulama merasa bodoh. Kita merasa bodoh. Kita udah pintar di kampung mah. Bergaul dengan yang pintar kita bodoh. Bergaul dengan orang soleh merasa kurang ibadah, akhirnya rajin ibadah. Nah ini jadi hati-hati pergaulan. 8 tadi ya. Bergaul dengan orang-orang soleh ke bawah soleh. Bergaul dengan orang yang memakai minyak wangi kebagian wangi walaupun nggak dagang. Bergaul dengan tukang elas kebagian dakinya kotorannya. Wa khalatu ahlal fikhi wal hikmah. Beruntung, bahagia orang yang campur gaulnya dengan ahli fikih dan ahli hikmah. Ahli fikih, kalau dengan fikih, dengan ahli fikih itu kita jadi ibadahnya benar secara syariat, benar. Cuman kalau ngaji fikih doang, hati keras, harus diimbangi dengan tasawuf. Ini ngasih tasawuf ini. Nasoihud diniyah. Ini tasawuf. Ini ringkasan Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Ihya Ulumuddin ini kitab tasawuf besar. Ibarat pabrik tekstil. Lawon ada. Japandril. Apa lagi? Mana tukang jahit? Pak Solehudin, mana? Ada nggak? Kemana beliau? Takut dimintai celana apa nih? Nah, semunanya nggak ada ini. Jadi Ihya Ulumuddin ibarat pabrik yang besar. Semua kain ada. Nih kitab ini Nasoihud Diniyah instan, tinggal make. Ibarat celana tinggal udah ada ukuran, ada L, XL, M, S, tinggal pakai, enak. Saya mau belajar duha. Apa sih manfaat duha? Di sini ada duha. Apa sih dosa-dosa besar yang membuat hati kotor? Oh, ini hasud, dengki, riya, ujub, ada, udah enak. Kalau baca Ihya 4 jilid puyeng. Apalagi nggak ada gurunya. Nah, ini enak. Tinggal pakai. Ibarat mie Indomie, tinggal apain? Seduh aja, tinggal ngamalin. Nah, instan, ini enak ini. Ini udah racikan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nah, kalau kitab Ihya bukan kelas kita.
kelas kakap. Kita kan kelas teri, Pak. Nah, kelas teri. Nah, ini cukup kita untuk sehari-hari. Wa khalatu ahlal fikhi wal hikmah. Beruntung orang campur gaulnya dengan ahli fikih, ahli hikmah. Tuba liman toba kasbuhu wa salahat sariratuhu. Bahagia sekali orang yang elok pekerjaannya dan bagus hatinya. Pekerjaan itu ada yang halal tapi tidak elok, ada elok juga halal. Dagang bagus nggak? 10 pintu rezeki, 9 di dagang. Berapa pintu rezeki? 10. 9 di dagang. So, dagang apa aja di depan masjid BCM? Laku nggak? Dagang kriwel, jagong pakai parut kelapa. Namanya apa di Jawa? Kriwel. Mungkin di Jawa kerowol. Laku nggak? Bakso tusuk mas apa tuh? Ikin laku nggak? Laku. Beliau nggak dagang. Udah pindah. Siapa yang ngusir? Hah? Oh seberangnya. Laku. Dagang apa? Pintu rezeki. 10 pintu rezeki, 9 nih. Asal mau gerak. Cikarang Selatan, insya Allah hidup minimal untuk pribadi dan anak istri. Nah, 1 pintu rezeki untuk siapa? 1 lagi, mungkin untuk kiai, nggak dagang, nggak ngojek, nggak apa-apa, tidur baik, tapi rezekinya ada, alhamdulillah. Min haitsu la yatasib. Maka ada amalan, walaupun duduk saja, duit datang. Pengen tak? Pengen. Ini amalan orang yang sudah 40 tahun. Untuk bekal di hari tua, walaupun kita nggak kerja tapi duit datang ya, untuk hari tua bagi mereka yang sudah 40 ke atas, duitnya insya Allah datang terus. Diamalkan setiap malam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Duitnya banyak, yang penting tiap malam dibaca. Nggak banyak, hanya 1000 kali. Berapa? 1000 kali. Pengen nggak banyak duit? Loh, orang mah pengen duit sehari 100-200 ribu 8 jam. Berapa? Orang nggak di pabrik berapa duit sehari? Kalkulasi dari gaji, perakiraan 200, 300, 400. Perakiraan berapa? Sehari, iya 200-an ya, berarti 6 juta berarti sebulan 6 juta. Hah? 300, 9 juta 300 8 jam 8 jam. Kiai mah 30 menit 500 biasanya, setengah juta Pak Ali gitu. Kita kalau di khotib di mana? Di Geraha Ciantra. Di Geraha Ciantra, khotib di sana. Al-Ikhlas. Gede di sana mah. Saya dikasihnya setengah juta. Kalau di sini mah gope di sini mah. Alhamdulillah. Sampai mana nih? Sampai setengah 2 juta. Alhamdulillah. Itu bacaannya tadi inna a'thaina. Berapa tadi? Kerja juga sama. Pokoknya santri pulang ke rumah miskin, ngadu ke kiainya marah, kurang wirid. Udah begitu aja udah. Marah kiainya. Kamu pasti kurang wirid. Iya, bener baik. Wiridnya berapa? Ya kayak kalau pengen banyak duit 2 jam. Parangga kan 8 jam. Ya. Berapa jam tadi? Selawatnya 1000, Shallallahu Muhammad 1/4 atau 20 menit. Inna atoyenanya
1000 lah, sejam cukup insya Allah. Bagi mereka yang kita kan perasaannya kan, wah 1000 belum dibaca, belum dilakonin, belum, iya. Dan diamalkan, keluar madunya itu 3 tahun biasanya, paling cepat itu, paling cepat. Tapi kalau bingung-bingung, wah saya udah punya selawat, lanjutkan aja yang sudah ada. Nah, selawat ya, emang amalan yang paling jetu, amalan yang paling mati, nggak ada lagi kecuali selawat. Jibril datang kepada Nabi, lalu Nabi bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, ibadah apa yang paling afdol menurut Allah? Jibril menjawab, as-salatu alaika ya Rasulullah, berselawat kepada engkau wahai Rasulullah, ibadah yang paling afdol. Maka kita kudu punya wiridan selawat, dibaca semua boleh, satu dipegang cakep. Aku senang ini nariyah pegang, jangan dilepas. Aku senangnya Jibril pegang. Senang semua ya baca. Cuman yang jadi gacoan kayak mie satu. Kan mie juga ada gacoannya. Oh, seperti itu. Pegang satu. Murabi, telepon, wahyu subuh. Jadi seperti itu, ya. Jamaah rahimakumullah. Perhatikan. Toba liman toba kasbuhu, bahagia sekali orang yang kasabnya bagus. Ada orang yang tadi kasabnya bagus, halal. Ada juga kasabnya halal tapi tidak bagus. Model mana? Model tukang bekam. Wah, apa? Bekam enggak? Enggak apa-apa, teruskan. Kalau nggak lagi bekam kasihan, pada sakit orang. Kenapa? Karena berkutat dengan najis. Ada riwayat ya kurang bagus katanya, karena berkutat dengan najis. Seperti itu. Ya. Bekam, boleh, bekam silakan. Atau dagang beli roti bekas dari fakir miskin. Fakir miskin kan ada yang ngasih beras, betul? Ngasih bubuk roti, kita beli, kita makan. Itu kurang bagus. Kurang bagus. Atau membeli beras zakat. Beras zakat. Nah, itu halal tapi kurang bagus. Yang bagus mah dagang, modal sendiri, gedong sendiri atau nyewa, jangan di trotoar. Jangan di, takut kedengaran nih. Paham nggak? Ya seperti itu. Jadi duitnya sendiri, modal sendiri, kita dagangnya terjun sendiri, jangan intinya jangan milik orang. Beliau itu suka memberikan kompensasi, mungkin relokasikan seperti itu. Ya, no, banyak sekali di sana jamaahnya. Oh, udah, ya direlokasi, bisa direlokasi. Wa karamat ala niyatuhu wa azalanin nasi sarrahu, beruntunglah bagi orang yang bagus profesi usahanya, hatinya baik dan terhormat penampilan dirinya, hatinya bagus, johirnya bagus, batinnya juga bagus, rapi, dan suka menyingkirkan keburukan dirinya daripada orang lain, bahagia.
usahanya bagus, hatinya bagus, penampilannya bagus, tidak berbuat jahat kepada orang lain. Seperti itu. Tuba liman amila bi ilmihi. Bahagia sekali orang yang beramal dengan ilmunya dan berinfak daripada kelebihan hartanya. Kemudian wa amsakal fadla min qaulihi, dia menahan dari hal yang berlebihan dari ucapannya. Dia tidak mau ngomong kecuali manfaat. Seperti Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu apa? Kemana-mana selalu bawa batu dihem-hem. Ketika mau ngomong mikir dulu, ini kira-kira kalau aku ngomong bagus enggak? Enggak bagus, enggak dikeluarin batunya. Ya, pulang dari sini bawa batu. Mas, kenapa mas? Ngomong jangan ya, begitu kira-kira. Abu Bakar Siddiq. Jadi orang yang bahagia itu beramal dengan ilmu, berinfak dengan kelebihan harta, dan mengurangi banyak bicara yang tidak perlu. Itulah hadis yang disampaikan oleh Hafidz Mundhiri dalam kitab beliau At-Targhib wa Tarhib, dan riwayat hadis ini adalah Imam Tabrani. Al-haditsur rabi, wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli salatan tunajjina biha min jami'il ahwani wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'il sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'da al-mamat. Salli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala